ya Ini kan? menarik ini poinnya Bung Silvester, karena kan kalau narasi yang dikembangkan oleh misalnya Mas Hasto atau Bu Mega ya, Iya. kan Bu Mega bilang kalau di Jawa Tengah itu kalau fair itu Andika menang, Pak Andika menang kalau fair. Terus Pak Hasto, Mas Hasto bilang bahwa, dan ini Mas Hasto bilangnya di podcastnya Akbar Faisal Unsensor ya bersama Iya. Bu Koni, dia bilang bahwa Raja Jawa, Iya. Pak Jokowi ini demi mempertahankan kekuasaannya dan pemerintahan sekarang itu menggunakan parcok, partai coklat. Jadi polisi dikerahkan gitu, polisinya yang bisa jadi polisi kan ada 3 kubu gitu kan. Kubu merah putih itu yang lurus, maksudnya mendukung PDIP. Terus kubu coklat ini Pak Listio Sigit dan anak buahnya dikendalikan oleh Pak Jokowi dan Kim Plas lah gitu. Terus yang abu-abu. Nah, ini kan kesannya malah justru bahwa yang menjadi desainer kecurangan itu adalah Kim Plas gitu. Kalau narasi itu ya. Gimana catatan Bung Silvester? Ya kalau kecurangan sih nggak ada ya. Terus pelanggaran juga sampai saat ini kan kita belum temukan, kecuali nanti ada gugatan. Kecurangan apa gitu loh Mas. Tapi kalau ada beberapa pihak mengendorse, membantu ya kan, bisa iya. Nah, kalau kita lihat kecurangan waktu itu, ingat waktu di awal Pilpres itu bahkan ada fakta integritas yang harus ditandatangani oleh yang dibikin oleh salah satu institusi ya, intelijen yang belakangnya B. Oke, ya kan? Belakangnya N. 3 huruf ya kan? lah, 3 huruf. Nah, 3 huruf. Jadi kita tahu waktu itu untuk memenangkan merah, ya kan? Ini lebih gila lagi Mas, hanya kan akhirnya itu ketahuan nggak terjadi. Dan kita lihat kayak di Bali ya. Di Bali itu bagaimana, jangankan untuk pilkada atau pilpres kemarin. Pak Jokowi ke sana aja mereka cut. Ingat nggak waktu Pak Jokowi ke sana itu kan bertebaran itu di WA group, di screenshot bahwa nggak usah dijemput lah, apalah segala macam. Terus Pak Jokowi ke beberapa daerah di Jawa Tengah, saya lupa di mana, juga di demo pakai pamflet, ya kan? Jadi sebenarnya mereka menunjuk orang, tapi sebenarnya kecurangan dan itu di mereka sebenarnya, gitu loh. Jadi rakyat saya pikir sudah tahu, Mas. Hanya kan kalau saya ini kayak kemarin Hasto dengan Koni bikin, kalau istilahnya Kudori, dirty vote jilid 2 ya. Ya itu saya bilang, kenapa itu dirty vote jilid 1 aja udah nggak bikin hancur gitu loh, ya kan? Kan yang bikin hancur ini kan mereka bagaimana memfitnah Pak Jokowi gitu loh, Mas Gibran, Pak Prabowo, hancur sendiri. Kenapa sih nggak pinter-pinter gitu loh? Carilah strategi lain. Jadi ini yang Anda sebut sebagai mereka meng-create sendiri kekalahannya ya? Iya. Karena ini strategi yang sudah dipakai di Pilpres, dan udah yaitu terbukti menebarkan serangan ofensif ke Jokowi, ke Gibran, dan kalah. Iya, gitu. iya. Sekarang direplikasi lagi gitu ya? Jadi harusnya kan mereka bikin sesuatu yang lebih canggih lah, supaya rakyat ini senang. Ini rakyat tambah benci. Ya kan kita lihat hasilnya gitu loh. Kecuali kalau mau curang, ini kan seluruh daerah gitu loh. Semuanya mereka benar-benar kalah. Terus ada bukti, umpamanya coklat bermain, hijau bermain, ASN bermain. Ya buktikan gitu loh. Secara konstitusi, secara hukumnya mana gitu loh. Jangan hanya membuat opini atau framing negatif. Kan kasihan juga bangsa kita ini. Terus dijejali oleh narasi-narasi pembodohan, negatif, terus fitnah. Dan itu mengklaim itu dapat infonya A1. A1. Bu Koni. Ini A1 ini, tapi A1. tidak mau ditanya sumbernya siapa, nggak mau jawab. Gini, kalau Bu Koni ini kan Mas Sahal pernah tahu, dia kan sampai kabur ke luar negeri ya. Karena memfitnah ya kan Bang Rosan, ya kan, ketua TKN kami waktu itu, yang mengatakan bahwa Pak Prabowo ini akan diracun dan hanya 2 tahun. Ini kan
intelijen dari mana gitu, ahli intelijen mana bisa ngomong kayak gini. Ya, ya. Ini kan seperti anak-anak SD, SMP, SMA itu yang anak SD, SMP lah, bicara ngaco-ngaco kayak gini. Atau imajinasi film apa Film. gitu. Imajinasi film. Jadi kalau orang-orang kayak gini kita dengarin ya kan, makanya saya harus melawan ini. Makanya bukan saya menjilat Pak Prabowo, Mas Gibran supaya saya dapat jabatan atau proyek, kan sampai saat ini nggak terbukti, Mas. Walaupun saya ditawarin apalah ya kan, bukan itu. Tapi orang-orang ini sangat berbahaya ya kan, makanya saya dulu juga sama saudara Rocky Gerung, Mas, bagaimana saya menghantam dia karena dia memfitnah. Gitu loh. Bukan kita diskusi. Ya, bukan mengkritik ya, memfitnah ya. Fitnah. Kalau kritik kan oke gitu ya. Ya kan, pernah di ELC-nya Bang Karni Ilyas, ya. dia memfitnah Pak Jokowi itu mau mengambil alih PDIP dan Golkar karena iri hati dengan Pak SBY dan Bu Megawati. Jadi dia bisa tahu isi hati, masa hal Pak Jokowi saya, kan dia lebih dari Tuhan ini kan. Terus yang kedua dia bilang, Pak Jokowi akan menguasai IKN bersama Gibran dan anaknya, cucunya, Jan Etes yang baru umur 10 tahun. Ini kan berarti orang udah tahu masa depan kita. Makanya saya bilang, kamu tuh, Rocky, Bung Rocky, paranormal atau Tuhan. Dia nggak bisa jawab fitnahan dia ini, dia langsung ngelecehin saya, dia bilang onderdil. Itu kayak Koni kemarin dia ngomong, ya kan memfitnah Bang Rosan, itu kan sampai dilaporin. Habis itu dia kabur seolah-olah dia kuliah di Rusia atau mana ya. Tapi kan kita tahu bahwa Koni ini juga dia ngomong ya kan bahwa dia mencintai PDIP. Tapi dia masuk Partai Nasdem, Bang. Oh iya ya. Dia mau menyelamatkan Hasto dan Bu Mega PDIP. Dia cinta kan, dia bilang di podcast itu kan. Di podcast itu dia bilang bapaknya Bu Soekarnois, terus dia pokoknya dengan Bu Mega kan ibu bangsa apa gitu. Bang, saya ini simpatisan PDIP dan saya ini suka sama Bung Karno gitu loh, Bang. Dan saya banyak bantu orang PDIP. Tapi yang ngomong Koni, kalau memang dari awal dia cinta PDIP, ya masuk PDIP aja. Ngapain ke Nasdem? Setelah kecewa di Nasdem, saya tahulah cerita dia. Nasdem ini kan dari atas sampai bawah kan saya tahu semua sih orang-orangnya, kawan-kawan semua gitu loh. Nah, bahwa dia kecewa di situ, habis itu dia pergi dari Nasdem, terus mau mencoba masuk PDIP. Ya kan, di PDIP juga ternyata belum ada yang endorse untuk menjadi sesuatu atau proyek, ya kan. Akhirnya dia mencoba ke 02 ke kami, ketemu sama Bang Rosan. Jadi ini pemain-pemain begini nih kasihan gitu loh. Mereka hanya mau ngurusin ambisi politiknya, jabatan, terus proyek. Ya kan kita lihat proyek-proyek itu kan di Kemhan kan ya kita tahulah siapa yang bermain gitu loh. Nah, jadi kembali lagi masalah ya, kita harus meluruskan gitu loh. Ya kan kita ini kan akan membangun bangsa gitu ke depannya supaya Indonesia ini jangan tertinggal. Apapun masalah, kita harus tahu bahwa kita ini pernah jadi macan Asia loh. Zaman Pak Harto. Saya ada beberapa hal dari Pak Harto yang menurut saya beliau seorang besar ya. Ya. Karena waktu itu kita ingat bahwa kita ini macan Asia, kita itu setara dengan Korea Selatan dan Taiwan. Itu zaman Pak Harto. Setelah itu mereka lebih maju, kita turun peringkat nih. Kita setara dengan Malaysia, Singapura, Thailand, ya kan. Terus Malaysia, Thailand meninggalkan kita setara lagi dengan Vietnam, Kamboja, Laos, ya kan. Jangan sampai kita nanti setara dengan negara-negara kecil lainnya itu. Makanya sekarang ini menurut saya narasi ini nggak perlu, ya kan. Bagaimana kita sama-sama setelah pilkada ini selesai, mari kita membangun bangsa gitu loh. Kalau mau ngomong demokrasi, saat ini semua orang bisa bicara seenaknya. Gitu loh. Semua orang bisa bicara maki-maki orang gitu loh. Tanpa merasa bersalah. Dan ini didukung ya. Ya kayak Rocky Gerung, ya bukan saya yang ini dendam sama dia, udah nggak ada. Tapi narasi dia yang memfitnah, membodohi, memaki-maki ini, dia punya kolam sendiri anak-anak muda yang mendukung dia.
kan sayang gitu loh. Iya, iya, Yang iya. anak-anak muda yang nggak tahu, ya kan? Ya kita ngomong yang lain-lain ya, yang radikal-radikal itu.